Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu. Sugeng pepanggihan malih kalih kulo kinawi krama. Pada video kali ini saya akan membahas dan menjelaskan tentang 9 keistimewaan dan ciri orang yang didampingi Khodam Sakti Ratu Pantai Selatan. Ada 9 keistimewaan dan ciri khusus yang dimiliki oleh orang dengan khodam pendamping Ratu Pantai Selatan. Salah satunya adalah orang tersebut sangat dekat dengan kekayaan. Ratu Pantai Selatan adalah sosok yang sangat melegenda di tataran tanah Jawa, bahkan bisa sampai ke seluruh Nusantara dan berbagai belahan dunia. Kalau di Jawa Tengah banyak orang menyebutnya dengan Ibu Ratu Segoro Kidul, alias Sang Ratu dari Pantai Selatan. Sang penguasa Laut Selatan ini masih banyak menyimpan cerita misteri, dan kebanyakan orang hanya mendengar katanya-katanya saja. Cerita yang sangat kental berbau mistis dan mitos sering sekali kita dengar dari berbagai macam sumber dan selalu berbeda-beda versi. Cerita itu muncul dari yang mengalaminya langsung atau sekedar kabar burung yang tersebar secara beruntun berdasarkan katanya. Dari kabar-kabar tersebut salah satunya yang tersiar adalah tentang ciri khusus. Ada sebagian orang yang didampingi oleh khodam Ratu Pantai Selatan. Lalu keistimewaan apa saja yang dimiliki orang yang pertama adalah orang tersebut sangat menjunjung tinggi tata krama, baik budi pekertinya serta berakhlak mulia. Baik orang yang berilmu hitam ataupun yang berilmu putih, akan sangat menyukai orang tersebut karena berperilaku baik, sopan santun dan bijaksana. Kenapa bisa begitu? Bagi para jin muslim ialah suatu keharusan untuk menjaga perilaku serta akhlak saudaranya yang seiman agar tidak melanggar aturan. Untuk jin kafir merupakan sebuah keberhasilan yang luar biasa, apabila dia berhasil menjerumuskan atau menyesatkan orang yang berakhlak mulia ke dalam jurang api neraka. Orang yang berakhlak mulia dan berhati baik adalah tujuan semua kekuatan yang ada, entah itu dari golongan putih ataupun golongan hitam. Biarpun semua ilmu pada dasarnya adalah golongan putih karena bersumber dari satu tempat yaitu Allah, namun terkadang manusialah yang salah dalam mengaplikasikan ilmunya tersebut. Sebelum lanjut saya selalu mengingatkan bahwa ini hanya sebuah ramalan yang tertulis di dalam primbon Jawa, jadi bijaklah Anda dalam menyikapinya. Apabila Anda suka dengan video ini silakan subscribe, like, komen, dan share video ini, terima kasih. Yang kedua adalah orangnya rajin beribadah. Orang tersebut sangat rajin dalam menjalankan ibadah baik itu wajib ataupun yang sunnah, selalu berjamaah di masjid menjalankan sholat 5 waktu. Bahkan dia tak pernah meninggalkan salat duha dan tahajud, bahkan kedua sholat sunnah tersebut ia perlakukan seperti sholat wajib. Dalam bulan Ramadan dia tak pernah meninggalkan puasa wajib tersebut, bahkan sampai puasa Senin Kamis pun ia jalani seperti layaknya puasa wajib di bulan Ramadan. Bila Anda rajin dalam menjalankan ibadah, hal ini tentunya akan membuat kalian disayangi oleh Allah, dan bila Allah menyayangimu, sudah jelas makhluk-makhluk yang lain pun akan sangat mencintai kalian, baik itu dari golongan gaib ataupun makhluk di dunia nyata. Ada kabar yang begitu mencengangkan perihal Ratu Pantai Selatan ini, Anda boleh percaya ataupun tidak, penguasa Segoro Kidul ini ternyata sudah menunaikan ibadah haji dan sekarang beliau memiliki nama Hajah Siti Syarifah. Isu yang beredar Ratu Pantai Selatan sekarang berpakaian haji serta mengenakan jilbab, berangkat hajinya Ratu Pantai Selatan, berbarengan dengan penguasa alam gaib yang lain. Bahkan pada tahun 2005, pada saat ada Haji Akbar, Ratu Pantai Selatan pun dikabarkan ikut berhaji pada waktu itu. Yang ketiga, orangnya selalu berusaha jujur serta penuh keikhlasan. Sifat kejujuran adalah salah satu sifat yang disukai oleh banyak makhluk, baik itu makhluk tak kasat mata ataupun manusia, serta makhluk-makhluk lain ciptaan Allah. Biarpun kejujuran penuh perjuangan dan ketidakrelaan, karena di dunia ini diibaratkan akhirat kelak ada surga dan juga ada neraka. Hal yang tak bisa dipungkiri hidup di dunia, ada kebaikan dan keburukan yang selalu berdampingan, tinggal kita manusia mau pilih yang mana. Selanjutnya yang keempat, memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Tanda yang ini menandakan kalau kamu didampingi khodam Ratu Pantai Selatan. Ratu Pantai Selatan adalah tokoh yang melegenda dan sangat populer di kalangan masyarakat Jawa dan Pulau Bali. Karena jiwa kepemimpinan beliau yang sangat baik dan bijaksana. Jadi tanda khusus yang ini akan terbuka luas, Anda bisa jadi seorang pemimpin yang baik. Karena sejarah berkata bahwa sang penguasa Segoro Kidul sangat menyukai kepada mereka-mereka yang berjiwa pemimpin.
Berikutnya yang kelima, selalu memberikan nasihat atau petunjuk kepada siapa saja yang membutuhkan wejangan orang tersebut. Budaya saling sehat menasehati perlu dijalani agar bisa saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Karena kodrat manusia itu tak bisa lepas dari salah dan lupa. Agar bisa saling memperbaiki kesalahan-kesalahan masing-masing individu. Tanda yang jelas di perkataannya selalu mengandung makna dan nasihat. Yang keenam, orang dengan hodam Ratu Pantai Selatan selalu menghormati budaya dan para leluhur. Sudah kewajiban kita generasi penerus untuk selalu mengingat dan menghormati para leluhur, karena kita tahu berasal dari mana sebenarnya diri kita ini. Kalau bukan kita yang menghormati leluhur kita, lalu siapa lagi? Pada dasarnya para leluhur kita sudah banyak mewarisi pedoman hidup yang masih banyak dan sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita semua tahu masyarakat Indonesia tak bisa lepas dari tradisi turun-temurun, baik itu tradisi yang tertulis ataupun yang secara lisan dari para sesepuh-sesepuh kita. Bahkan kita sebagai generasi jarang sekali kita menyadari, kalau hasil para leluhur kita terdahulu meskipun nyawa mereka sudah tak ada bisa untuk menghidupi kita semua sampai saat ini. Yang ketujuh adalah pengucap atau mimpinya bisa jadi kenyataan. Terkadang orang yang didampingi oleh hodam sang penguasa Segoro Kidul sering mengalami mimpi yang pada akhirnya menjadi nyata. Pada dasarnya orang dengan hodam Ratu Pantai Selatan di alam bawah sadar mereka mampu bertemu dan berkomunikasi secara langsung. Untuk memberikan informasi tentang apa yang akan terjadi pada alam ataupun negara ini termasuk bencana, bahkan apa yang akan terjadi pada keluarga sang pemilik hodam itu sendiri. Yang kedelapan, orang yang memiliki hodam Ratu Pantai Selatan adalah sifat pendiam. Memang orangnya cenderung pendiam, dan tidak banyak bicara orang-orang dengan hodam penguasa Segoro Kidul. Seperti dalam pepatah layaknya ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk, dan bukan tong kosong nyaring bunyinya. Pendiam, tidak sombong dan selalu rendah hati, sifat-sifat itu yang paling disukai hodam Ratu Pantai Selatan. Pada dasarnya tidak ada jin muslim yang mau mendekati orang yang sombong, melainkan jin kafir yang berpura-pura baik agar bisa mendekati orang tersebut. Karena merubah 1000 wujud adalah keahlian jin, dan tanda yang kesembilan adalah orang dengan hodam Ratu Pantai Selatan dalam hal rezeki seluas samudra atau berkecukupan dalam hal harta benda. Kehidupan orang tersebut kaya raya karena termasuk orang yang disayang oleh Allah. Tidak semua orang kaya dalam mendapatkan kekayaannya pada jalur yang benar. Karena sang penguasa Segoro Kidul sangat menyukai orang kaya, tapi orang kaya yang benar-benar dalam memperoleh kekayaan dengan benar serta halal, dan selalu bersedekah, beramal di jalan Allah. Hodam Ratu Pantai Selatan sangat membenci yang namanya riba, dan orang yang menghalalkan segala cara. Kalau orang tersebut tidak sombong, selalu rendah diri, tawakal, dan berserah hanya pada Allah, pasti orang dengan hodam Ratu Pantai Selatan akan berkecukupan, bahkan lebih soal harta benda. Demikianlah tadi pembahasan tentang 9 keistimewaan dan ciri khusus orang dengan hodam pendamping Ratu Pantai Selatan. Terima kasih sudah menyempatkan menonton video ini. Sampai jumpa dengan video berikutnya.